لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ustadz Agus Fahrudin SAG yang baru saja hadir. Pada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala idun wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala idun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Yang kami hormati para calon jamaah umroh yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada mutawif mungkin di sini yang belum kenal kebetulan namanya, para alim ulama, para asatid, al-hajj wal hajjah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Nur Aziz selaku koordinator PT Bahana Makkah Madinah Tour Kota Tegal. Beliau sudah malang melintang di dunia perumrohan
hampir dalam 1 tahun itu berapa kali ya kaji itu, insya Allah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di tahun ini bisa melaksanakan ibadah umroh dengan lancar, kemudian juga bisa memenuhi semua syarat rukun umroh dengan baik, berangkat sehat walafiat, selamat, lancar, dan sampai tujuan nanti insya Allah juga dalam kondisi selamat, bisa melaksanakan semuanya seperti tadi sudah disampaikan, mengikuti apa yang nanti akan dibimbing langsung oleh mutawifnya, sehingga pulang juga dalam kondisi sehat walafiat dan umrohnya makbulah, insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mabrurah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu bahwa ibadah umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja. Dan kebetulan sekarang ibadah umroh itu sudah begitu booming ya. Hampir setiap saat itu Makkatul Mukarramah dipenuhi oleh tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang saat ini akan menjalankan ibadah umroh termasuk bagian dari tamu Allah dan orang-orang pilihan, karena tidak semua itu bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Haji dan umroh itu termasuk manistato'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya. Dan manistato'a ilaihi sabila itu tidak semua itu bisa mendapatkan, maka termasuk bagian dari karunia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu mendapatkan tempat yang terbaik dan menjadi orang-orang pilihan pada tahun ini. Allahumma amin. Maka kesempatan yang baik tentunya tidak akan disia-siakan begitu saja. Yang terpenting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah umroh tidak seribet ibadah haji. Kalau ibadah haji pertama waktunya saja hanya ada di bulan Zulhijjah. Tapi kalau ibadah umroh seperti tadi disampaikan bisa dilaksanakan kapan saja. Dan mungkin puncaknya di bulan Desember ini. Dan yang keempat itu adalah tahallul atau mencukur. Tentunya nanti akan diarahkan sesuai dengan apa yang sudah ada pada schedule ya, di mana nanti mulai ya niat ihram, kemudian berapa hari di Madinah, dan di Madinah itu nanti tentu Bapak Ibu akan menikmati ya ibadah di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba, termasuk juga di Raudhah. Itu jangan sampai disia-siakan. Pokoknya niatnya itu yang pertama menunaikan umroh itu lillah, karena Allah. Makanya ada niat ihram. Niat ihram berarti sudah siap. Ahrama yuhrimu ihram,
Artinya apa? Segala sesuatu yang tadinya boleh, begitu sudah siap mau melaksanakan ibadah umroh, termasuk juga haji, maka itu dilarang. Mungkin sebelumnya ibu-ibu boleh atau bapak-bapak mencukur kuku, yang metoki kuku atau kumis atau mungkin rambut atau yang lain lah. Tapi begitu sudah niat ihram, maka semua itu tidak diperkenankan. Dan kalau lupa harus membayar dam. Dan nanti akan dibimbing langsung oleh motornya, insya Allah yang sudah berpengalaman. Nah, Bapak Ibu tentu kalau bisa selalu dalam kondisi bersih atau suci, dawamul wudu, selalu memiliki wudu, ya, itu yang terpenting. Karena ibadah yang terpenting itu adalah bagaimana kalau kita tetap dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih, ya. Maka yang pertama nanti yang akan dilaksanakan itu adalah niat ihram. Tentunya Bapak Ibu sudah bisa ya niat ihram ya. Iya. Sudah berapa kali? Sudah berapa kali bimbing? Oh baru sekali. Jadi yang pertama itu adalah niat ihram. Nanti mungkin akan disempurnakan lagi oleh Pak Kiai ya. Bagaimana proses-prosesnya, lebih-lebih untuk yang akan mendampingi ya, menuju ke Madinah dan juga ke Makkatul Mukarramah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentu nanti ketika ada di Madinah, maksimalkan betul ibadahnya. Tidak ada satu tempat pun di sana yang tidak mustajab. Semua tempat yang ada di Madinah itu mustajab, ya. Termasuk di Raudhah, Walaupun mungkin nanti karena bulan Desember tentunya banyak, ya, maka diberi waktu yang terbatas, tidak bisa berlama-lama mungkin demikian. Karena yang ada di Raudhah mesti berebut, ya banyak sekali berjubel nanti di sana. Silakan bisa berdoa, ya, sesuai dengan harapan, terutama mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin ya belum sempat menunaikan ibadah haji atau mungkin ibadah umroh. Bisa di Masjid Nabawi, bisa di Masjid Quba, bisa juga di Raudhah. Tiga tempat itu adalah tempat yang istimewa, dan perbanyaklah berdoa sambil meneteskan air mata. Barangkali nanti kesasar. Barangkali kesasar. Kalau mungkin yang tidak hafal, mungkin sudah ada di ini ya, sudah disiapkan teksnya, dibaca nggak apa-apa, ya, tidak ada masalah. Kemudian kalau sudah selesai, baru dilanjutkan dengan tahallul. Kalau bapak-bapak lebih baik diutamakan itu diplontos, iya, atau di otak. Nah itu lebih baik, ya. Tapi kalau misalnya kayaknya tuh eman-eman gagai hilang, ya misalnya kan, ya ambil 3 helai rambut, kan. Tapi disunahkannya untuk yang laki-laki itu dipelontos. Kalau perempuan lah baru nggak boleh dipelontos, ya kan.
nggak boleh, ya cukup beberapa helai saja. Kalau sudah, ya alhamdulillah selesai, karena simple yang namanya ibadah umroh itu. Nah nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak kemudian pengen umroh lagi, boleh sendirian misalnya, sudah berani ya, tempatnya juga sudah tahu ya kan, daripada di hotel dan seterusnya, mau mungkin mengumrohkan untuk siapa yang ya orang tuanya yang sudah meninggal dunia atau apa, ya itu boleh, silahkan kalau sekiranya kuat ya. Tapi hati-hati, terutama ibu-ibu ya kan, barangkali nyasar nanti hilang, repot ya kan? Maka jangan lepas dari kelompoknya. Prinsipnya umroh itu insya Allah dari sisi pelaksanaan tidaklah berat dan ringan, mudah sekali ya. Makanya yang penting apa Bapak Ibu? Yang penting niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja, niat karena Allah. Yang kedua, jangan dibanyakan belanjanya ya, nanti mikirnya malah belanja kesana jauh-jauh, mestinya untuk ibadah malah lebih banyak untuk apa? Shopping. Yang fokus, artinya fokus, jangan pas jenengan di sana malah diskusinya king oli-oli buat tetangga apa, nggak sedulur lah. Wong tetangganya yang di kampung saja nggak mikirin jenengannya yang di sana malah ribet mikiri oleh-oleh ya kan, nggak mikiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diribetkan dengan urusan belanja, boleh, tapi jangan sampai merusak ibadah kita di sana, karena yang terpenting itu ibadahnya. Oleh-oleh bisa beli di Tegal, bisa dapat air zam-zam mau berapa ya liter juga banyak ya kan, sajadah banyak, wis oke, lawah-lawih lah kalau urusan apa oleh-oleh di sini, nggak usah terlalu dipikirkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran itu penting. Wala rafasa wala fusuko wala jidala fil haji, termasuk fil umroh. Jangan nanti di sana itu keluar kata-kata yang kurang berkenan. Jangan melakukan perbuatan nista, fusuk ya. Jangan jidal, ribut gara-gara mungkin terlambat cateringnya langsung nyewot ya, gara-gara mungkin terlambat apanya saja ngomongnya kayak dari sini Semarang ya, ngomong padahal lagi umroh tapi ngomong aja, ngomel aja. Nah makanya diingatkan oleh Allah, wala rafasa wala fusuko wala jidal, jangan sampai rofas, fusuk dan jidal. Itu diperhatikan betul, karena ketidaksempurnaan orang dalam beribadah itu gara-gara 3 perkara itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah sebelum berangkat tentunya harus sudah paling tidak membersihkan jiwa kita ya, karena bagaimanapun kita ini akan berziarah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali punya kesalahan, hal-hal yang kira-kira nggak berkenan dengan saudara, teman dan seterusnya. Nah silakan, masih ada waktu bisa untuk bersilaturahim, minta apa namanya ya, maaf, minta didoakan dan seterusnya. Itu menjadi penunjang Bapak Ibu ya. Tidak ada yang namanya orang umroh kemudian pulangnya dapat tambahan ya, hak dan itu enggak ada. Haji saja itu kan karena hak ya, karena keinginan
orang yang ada di sekitar kita, ya kan, makanya ditambah. Padahal kalau nggak ditambah ya nggak masalah ya Pak ya. Iya, tentunya Bapak Ibu yang luar biasa. Mungkin kalau dilogikakan orang naik haji dan umroh membutuhkan finansial yang tidak sedikit, tetapi janji Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Allahumma. Maka tidak ada orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh kemudian pulang sengsara, itu enggak ada, kecuali yang utangnya pating trek-trek. Tapi kalau nggak ada ya insya Allah malah akan ditambah berlipat ganda itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping al umroh ilal umroh kafarah lima bainahuma. Siapa yang umroh dari satu umroh ke umroh berikutnya maka akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi yang sudah menunaikan ibadah haji juga selalu melekat haji mabrurnya dan akan dibalas dengan surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang terbaik bagi haji mabrur kecuali adalah surga. Maka insya Allah yang menunaikan ibadah haji, menunaikan umroh dengan niat yang baik, niat yang bersih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti husnul khotimah dan akan ditempatkan di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Saya kira itu Pak Haji Aziz, nanti bisa ditambahkan lebih rincinya oleh mutawif yang nanti akan mengawal Bapak Ibu sampai ke Madinah dan ke Mekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.